Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. NIM 4519111045. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CSL, analisis kardio, konseling kardio, dan resep obat. Perkenalkan Pak, saya Dr. Fadil, dokter yang bertugas pada malam hari ini. Kalau boleh tahu dengan Bapak siapa? Bapak Heri. Oke, Bapak Heri. Umurnya berapa Pak? 60 tahun. Oke, 60 tahun Ji. Sehari-hari Bapak kerja sebagai apa Pak? Sebagai pegawai swasta. Oke, Bapak Heri 60 tahun, pegawai swasta. Terus alamatnya Bapak di mana Pak? Jalan Penyernian. Oke. Jadi Bapak datang dengan keluhan apa Pak? Begini dok, saya sering merasakan nyeri dok. Oh, nyeri dada Ji. Iya. Bapak rasakan itu kapan Pak? Dari kapan? 5 jam yang lalu. Oke, 5 jam yang lalu. Lalu apakah Bapak ini sudah rasakan sebelumnya? Tidak dok, baru hari ini dok. Oh, baru hari ini Ji? Sebelum saya kesini. Oke. Terus itu nyeri darahnya Bapak itu seperti bagaimana Pak? Apakah seperti terbakar atau menjalar ke dua tangannya Bapak? Seperti terbakar dok. Terbakar Ji? Oke. Lalu apakah Bapak juga punya riwayat hipertensi? Tekanan darah tinggi Pak? Tidak dok. Oke, tidak. Diabetes mellitus? Enggak dok. Oke, tidak Ji. Oke, apakah Bapak sehari-harinya merokok? Iya dok, saya perokok aktif dok. Oke, kira-kira satu hari itu berapa Bapak biasa hisap? Kurang lebih 2 bungkus dok. Oke, 2 bungkus. Jadi Pak, setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, saya mendapatkan diagnosis dari pemeriksaan tersebut Bapak mengalami penyakit jantung koroner. Yang dimana penyakit jantung koroner adalah pembuluh darah yang membawa pasokan darah, oksigen, dan nutrisi yang menuju ke jantung itu rusak Pak. Nah, PJK ini atau penyakit jantung koroner ini punya dua faktor risiko. Yang pertama yang tidak dapat diubah, dan yang kedua bisa diubah. Yang tidak dapat diubah itu seperti usia, jenis kelamin, terus ada riwayat penyakit kardiovaskuler, dan ada juga riwayat penyakit jantung koroner yang dialami oleh keluarganya Bapak. Lalu terus yang faktor yang kedua itu yang bisa diubah seperti merokok, riwayat hipertensi, DM, diabetes mellitus, dan dislipidemia. Lalu penyakit jantung koroner ini punya komplikasi. Pertama itu cerebrovaskular, yang dimana cerebrovaskular adalah suatu kerusakan fungsi otak yang bisa menimbulkan penyakit seperti stroke mini atau transient ischemic stroke. Yang kedua, terus ada hemorrhagic stroke, yang dimana terjadinya pembuluh darah itu ke otak itu melemah dan terhambat. Yang biasa ini terjadi karena tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Lalu ada juga vascular dementia, yaitu kehilangan ingatan, dan biasa ini dialami pada orang yang dewasa dan lebih tua. Lalu ada juga namanya hipertensi retinopati. Lalu ada juga disfungsi ventrikel kiri. Terus ada juga namanya gagal jantung komesti, dan ada juga gagal ginjal. Gagal ginjal ada 2. Ada namanya albuminaria dan hipertensi renopati. Lalu komplikasinya itu ada juga penyakit arteri perifer. Lalu di sini pada penyakit jantung koroner yang Bapak alami itu ada 3 terapi yang biasa kami berikan kepada pasien. Yang pertama itu ada terapi farmakologi, ada terapi penyusun diet, dan ada terapi pola hidup. Yang pertama itu farmakologi. Biasa itu farmakologi cocok untuk pasien yang terkena hipertensi, diabetes mellitus, dan dislipidemia. Lalu untuk yang terapi kedua itu ada penyusun diet. Ini untuk yang punya riwayat hipertensi itu lebih baik mengurangi mengkonsumsi garam pada makanannya.
Dan untuk yang obesitas itu mengurangi jumlah kalori yang banyak pada makanan yang makan. Lalu untuk yang ketiga ini cocok untuk Bapak, terapi pola hidup, yang dimana ini terapi pola hidup sehat, yakni seperti olahraga yang teratur, makan makanan 4 set 5 sempurna, dan yang paling penting Bapak harus mengurangi merokok. Kalau bisa Bapak hentikan itu merokok nih Pak. Oh iya dok. Ya, oke, terima kasih Pak. Selanjutnya Bapak silakan pergi ke sana. Saya akan meresepkan obat kepada Bapak. Oh iya dok, makasih dok. Lalu kita masuk ke pembuatan resep. Di sini ada inskripsio terdiri dari nama dokter, surat izin praktek, alamat praktek, dan nomor telepon jika diperlukan. Lalu ada juga nomor resep dan tanggal pembuatan resep. Lalu kita masuk ke preskripsio. Kita tulis R atau dalam bahasa Latin itu resep atau diambilkan. Terus nama obat, tablet 25 mg sebanyak dalam bentuk tablet sebanyak 25 gram. Terus di sini juga ada nomor 10 jumlah obatnya. Lalu signature 3 dosis per hari, 3 DD itu dosis per hari, berbentuk tablet sebanyak 1 kali. Lalu di sini ada PC itu diminum setelah makan. Lalu subskripsio para dokter, dan di sini juga ada identitas dari pasien. Pro itu namanya Tuan Ferry, usianya 60 tahun, dan alamat pasien Jalan Penjernian. Sekian.